Pukul 12.10 tahun 2025. Sepasang jet Su-34 baru saja mendarat di sebuah pangkalan udara operasi depan di wilayah timur. Pesawat-pesawat itu bersiap untuk mengisi bahan bakar dan persenjataan untuk serangan berikutnya. Ini bukan sekadar pemberhentian teknis. Ini adalah momen paling rentan dalam seluruh siklus operasi. Sebuah momen yang telah diamati Ukraina selama berminggu-minggu. Dengan perhitungan waktu yang sangat presisi. Pihak musuh meyakini pangkalan itu aman, tersamar, dan berada di luar jangkauan. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah pertempuran, melainkan sebuah pernyataan. Sebuah serangan bedah preventif yang mampu melumpuhkan seluruh skuadron sebelum sempat mengudara. Ini adalah kisah tentang bagaimana Ukraina mengubah jendela waktu pengisian bahan bakar selama 15 menit menjadi malapetaka bagi Angkatan Udara Rusia. Sebuah malapetaka tanpa peringatan dan tanpa jalan keluar. Apa yang terjadi ketika Anda berpikir masih punya waktu, tetapi lawan sudah selangkah di depan? Di ketinggian 8.000 meter, sebuah UAV pengintai siluman dari Ukraina meluncur di angkasa. UAV itu mengirimkan citra termal samar ke layar komando. Di darat, pangkalan depan Rusia tampak tenang. Namun bagi para insinyur dan perwira intelijen dari Brigade Elektronik ke-54 Ukraina, setiap pergerakan kecil adalah data penting. Selama berminggu-minggu, mereka merekam aktivitas abnormal pengebom Su-34 di area tersebut. Pesawat-pesawat itu terbang berpasangan, tiba dengan keteraturan yang nyaris seperti jam. Mereka tidak datang dari pangkalan jauh di dalam wilayah Rusia. Mereka tampaknya mengisi bahan bakar di sebuah stasiun lapangan yang baru didirikan tepat di belakang garis depan. Ini menciptakan sebuah peluang. Jika Su-34 tidak harus kembali ke pangkalan asal, mereka bisa mengebom lebih cepat dan menghancurkan garis pertahanan lebih efektif. Tetapi jika Ukraina dapat menyerang saat mereka mengisi ulang amunisi, seluruh rantai serangan Rusia akan runtuh. Komando taktis Ukraina menetapkan tujuannya. Hancurkan klaster landasan pengisian bahan bakar dan setiap Su-34 pada saat terlemahnya, yaitu saat pengisian bahan bakar dan persenjataan. Rencana dimulai dengan pengintaian 24/7. Sejumlah besar UAV siluman terbang dalam pola spiral untuk membangun peta inframerah 3D dari area tersebut. Mereka mendeteksi truk bahan bakar, stasiun elektronik, dan kendaraan pemuat bom. Semuanya disamarkan dengan hati-hati, tetapi terungkap oleh kontras termal. Data menunjukkan siklus pengisian bahan bakar berlangsung 8 menit. Pengisian ulang senjata membutuhkan tambahan 5 hingga 7 menit. Ini menghasilkan jendela waktu buta selama 11 hingga 15 menit. Saat pesawat dan kru sama sekali tidak terlindungi. Tim pengintaian elektronik secara simultan menganalisis komunikasi radar dan radio. Mereka menentukan kapan tepatnya sistem pertahanan udara Rusia mengalihkan fokus untuk menangani umpan. Setelah 19 hari pengamatan, saat radar Rusia sedang dialihkan perhatiannya, peluang itu muncul. Di sebuah pusat koordinasi bawah tanah, seluruh peta 3D diperbarui secara real-time. 2 titik merah muncul. Kedua Su-34 baru saja mendarat. Kamera UAV menangkap gambar jelas teknisi Rusia membuka sayap, memasang selang bahan bakar, dan truk bom mendekat. Sekitar 40 km jauhnya, satu unit HIMARS menembakkan amunisi umpan radar. Tembakan itu memaksa radar Rusia berbalik ke arah target palsu. Sebuah koridor udara terbuka hanya selama 15 menit. 4 jet MiG-29 Ukraina yang telah bersiaga selama berhari-hari segera bergerak masuk. Masing-masing membawa bom FAB 3000 M54, setara 3 ton TNT, yang ditingkatkan dengan panduan GPS dan laser. UAV di depan memberikan data penargetan dengan akurasi hingga dalam 1 meter. Tepat pada pukul 4 lewat 25 menit 48 detik. Perwira komandan memberi perintah untuk melepaskan bom. 2 bom pertama mengikuti lintasan spiral ganda, menembus beton dan meledak di dalam target. Bom ketiga dan keempat dijatuhkan 9 detik kemudian. 4 ledakan yang nyaris serentak mengubah zona pengisian bahan bakar menjadi lautan api. Kilatan cahaya yang menyilaukan merobek langit malam. Api menjulang setinggi puluhan meter. Radar Rusia menjadi gelap. Angkatan udara Rusia diserang bahkan sebelum sempat lepas landas. Saat asap masih mengepul, 2 MiG-29 lainnya menjatuhkan bom FAB 1000 di stasiun radar dan generator listrik. Gelombang kejut kedua merobek tanah.
menyulut truk amunisi, dan memicu serangkaian ledakan. Landasan pacu hancur total. Tidak ada pesawat yang bisa lepas landas lagi. Prajurit Rusia melarikan diri dari bunker mereka dengan panik. Namun, drone kamikaze FPV Ukraina menukik masuk, meledakkan hulu ledak termobarik yang menyedot oksigen dari udara dan membakar semua yang ada di dekatnya. Dalam 4 menit, seluruh jaringan pertahanan, radar, komunikasi, dan elektronik Rusia dilumpuhkan. Pada pukul 4.28, langit timur bersinar merah. Di pos komando Ukraina, layar menunjukkan Su-34 yang terbakar, truk bahan bakar yang meleleh, dan asap tebal menutupi langit. Unit HIMARS menembakkan salvo terakhirnya untuk memaksimalkan kekacauan. Tidak ada rudal pertahanan udara yang diluncurkan. Tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Ukraina tidak hanya menyerang pada saat yang tepat, tetapi juga mengambil kendali penuh atas ruang pertempuran, darat, udara, dan elektromagnetik. Serangan itu melumpuhkan satu resimen pengebom taktis Rusia setidaknya selama 72 jam. Atau mungkin secara permanen. Saat matahari terbit, pangkalan Rusia yang tadinya sibuk ini hanya berupa logam merah membara dan asap yang menyesakkan. UAV Ukraina berputar di atas, merekam sisa-sisa kehancuran. Kerangka Su-34 yang bengkok. Landasan pacu yang penuh kawah. Stasiun bahan bakar meleleh menjadi genangan minyak yang terbakar. Bau logam, bahan bakar, dan bahan peledak menyelimuti udara. Ledakan sekunder mengguncang wilayah itu. Antena komunikasi patah menjadi 2 dan pusat logistik meledak. Seluruh pangkalan telah menjadi abu. Drone FPV Ukraina terakhir diperintahkan untuk melenyapkan sisa radar dan menghancurkan stasiun tenaga surya cadangan. Api kecil berkelip menembus kabut pagi, sebagai perpisahan terakhir untuk pangkalan yang pernah ada. Di dalam pusat komando Ukraina, tidak ada yang bersorak. Mereka hanya menyaksikan dalam diam saat peta perlahan berubah dari merah menjadi abu-abu, dari aktif menjadi tak bernyawa. Perwira kepala mengetik satu baris ke dalam log, pangkalan pengisian bahan bakar Su-34 hancur total. Pada pukul 4.52, semua pasukan Ukraina telah mundur dengan aman. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada jejak yang tertinggal. Sementara itu, Rusia benar-benar lumpuh. Radar terbakar. Jalur komando terputus. Landasan pacu hancur. Dan tidak ada dukungan udara yang tersisa. Ukraina baru saja melumpuhkan kekuatan musuh. Bukan dengan senjata besar, tetapi dengan kecerdasan, pengaturan waktu, dan kesabaran. Dampak dari serangan ini jauh melampaui kerusakan fisik. Ukraina tidak menyerang saat jet Rusia berada di udara. Mereka menunggu saat yang tepat ketika pilot melepas helm mereka, ketika bom belum dimuat, dan bahan bakar masih mengalir. Mereka menyerang titik terlemah dan mengubahnya menjadi operasi taktis yang berhasil. Setiap menit Su-34 itu hancur menjadi abu adalah 1 menit tambahan bagi Ukraina untuk bergerak maju di wilayah timur. 5 jam sebelumnya, sebelum ada yang tahu apa yang akan terjadi, 14 drone lepas landas dari lokasi peluncuran jauh di dalam wilayah Ukraina. Drone-drone itu dipersenjatai dengan bahan peledak setara 40 kg TNT. Keberangkatan mereka cepat, disiplin, dan presisi. Laksana skuadron pembom tak terlihat yang terbang menembus langit malam. Ini bukan drone biasa. Mereka dibuat untuk satu misi tunggal, terbang ratusan kilometer, menembus ruang udara musuh, dan menyerang satu target dengan akurasi tinggi. Target itu adalah sebuah kapal kargo Rusia yang berlabuh di Laut Kaspia. Selama berhari-hari, satelit Ukraina dan sekutunya telah melacaknya. Mereka mengamati setiap gerakan, setiap perubahan di tempat berlabuh, dan setiap upaya untuk menyembunyikan kehadirannya. Sang kapten yakin bahwa ia berada jauh di luar jangkauan senjata Ukraina, menjalankan tugasnya. Ia tidak sadar bahwa setiap tindakannya dipantau secara real-time dari luar angkasa. Ketika sinyal peluncuran datang, sinyal itu diteruskan melalui satelit-satelit tersebut dan drone-drone pun merespons. Ini bukan kapal kargo biasa. Dengan bobot 900 ton,
Kapal itu memuat pasokan militer. Hampir 5,000 ton material yang dipasok Iran. Komponen untuk drone Shahed 136 dan Shahed 238. Sistem tenaga. Modul avionik. Sensor giroskopik. Perangkat navigasi. Dan peti-peti amunisi roket 122 mm. Kargo ini mewakili potensi serangan drone Rusia selama berminggu-minggu. Ratusan UAV menunggu untuk dirakit. Dan tumpukan senjata yang dimaksudkan untuk menyerang kota-kota dan garis depan Ukraina. Kapal itu adalah Portolia 4. Sebuah kapal barang sepanjang 110 meter yang beroperasi di bawah bendera Rusia. Sang kapten telah memilih tempat berlabuhnya dengan hati-hati. Bukannya berlabuh di pelabuhan Olia Rusia di Laut Kaspia, di mana sabotase mungkin terjadi. Ia berlabuh di kanal pelayaran Volga-Don. Baginya, itu adalah pilihan yang bijaksana untuk meminimalkan eksposur. Laut Kaspia terasa aman. Jaraknya 800 km dari garis depan Ukraina. Siapa yang mungkin bisa menjangkaunya di sana? Namun intelijen Ukraina telah bersiap untuk momen ini. Jadwal pengiriman, rute, bahkan titik berlabuh telah dipetakan berhari-hari sebelumnya. Operasi ini dibangun di atas beberapa lapisan deteksi. Satelit komersial Jepang yang menggunakan Synthetic Aperture Radar atau SAR memberikan data kritis pertama. Tidak seperti satelit optik, SAR dapat melihat menembus awan, melacak kapal di malam hari, dan mendeteksi kapal bahkan dengan transponder yang dimatikan. Analis membandingkan data radar, bentuk lambung, dan posisi jangkar, memastikan bahwa Portolia 4 sedang menunggu di lepas pantai. Lintasan satelit yang bertumpuk mengungkapkan sudut hanyutnya dan jendela waktu sandar selama 4 hingga 6 jam. Lebih dari cukup untuk serangan bertahap. Intelijen sinyal memberikan lapisan kedua. Komunikasi senyap dan emisi radar rendah menunjukkan kapal itu berusaha tetap tersembunyi. Namun kesunyian itulah yang justru mengkhianatinya. Para ahli strategi Ukraina melihat peluang untuk serangan multisumbu. Tujuannya jelas, bukan untuk meledakkan kargo yang mudah meledak, melainkan untuk menenggelamkan kapal secara terkendali. Mengirim ribuan suku cadang drone dan rudal ke dasar Laut Kaspia. Untuk misi ini, Ukraina memilih UAV kamikaze jarak jauh berbasis platform UJ-26R. Dibuat dengan kerangka komposit, jejak radarnya sangat kecil. Dengan kecepatan 150 hingga 180 km per jam. Mereka cukup cepat untuk jarak jauh namun cukup lambat untuk terbang di bawah deteksi radar. Sistem pemandunya menggabungkan GNSS dan INS. Didukung oleh konfirmasi elektrooptik selama pendekatan akhir. Memastikan mereka tetap dapat menemukan target bahkan jika GPS diganggu. Masing-masing membawa hulu ledak 40 kg. Beberapa jenis fragmentasi. Beberapa semi penetrasi. Hulu ledak dipilih dengan cermat untuk menciptakan efek yang bervariasi, merobek dek tipis, merusak saluran ventilasi, mematahkan balok, dan melubangi lambung di garis air. Dengan tangki bahan bakar tambahan, UJ-26R dapat terbang hingga 200 km. Dengan mudah mencapai Laut Kaspia. 14 drone ditugaskan, 12 penyerang, 2 sebagai relay. Rencana tersebut membagi mereka menjadi 4 vektor serangan. Buritan, haluan, bagian tengah kapal, dan drone pengalih perhatian. Pada pukul 5.45 pagi, drone-drone itu melesat ke angkasa. Terbang rendah, hanya 20 hingga 60 meter di atas air. Mereka menyatu dengan gangguan radar. 2 drone terbang lebih tinggi pada 300 hingga 500 meter untuk mengirimkan data. Bentuknya yang kecil dan kecepatannya yang lambat tampak sebagai gema tidak berbahaya yang dicatat dengan prioritas rendah. Pada pukul 10.28 waktu setempat, drone pertama menyerang. Hulu ledaknya meledak di dek belakang atas, merusak plat tipis di sekitar poros ventilasi mesin. Api melahap baki kabel, menyebabkan korsleting pada sistem kontrol kerusakan. Pompa bahan bakar dan generator gagal berfungsi. Sistem pemadam kebakaran lumpuh. Dalam hitungan detik, drone kedua menghantam garis air sisi kanan, melubangi lambung dan membanjiri kompartemen bawah. Drone ketiga dan keempat dengan cepat menyusul.
Satu mengenai penutup palka, yang lain mengenai garis air sisi kiri. Benturan menghancurkan sambungan, menyebarkan asap tebal dan puing-puing terbakar di seluruh dek. Kapal mulai miring ke kanan. Alarm berbunyi saat kapten mengumumkan keadaan darurat. Keamanan pelabuhan mengerahkan 2 kapal tunda dan sebuah kapal patroli. Tetapi sebelum mereka tiba, drone kelima menyerang pada pukul 10.31. Menghantam haluan di dekat anjungan. Panel listrik mengalami korsleting, membuat anjungan menjadi gelap. Daya utama gagal. Cadangan beralih ke baterai. Drone Ukraina dirancang untuk ini. Masing-masing membawa jalur cadangan inersia jika GNSS terganggu. Efek hulu ledak sengaja dibuat bervariasi. Beberapa meledak untuk fragmentasi. Yang lain menggunakan sumbu tunda untuk membuat lubang menembus sekat. Antara pukul 10.33 dan pukul 10.36. Drone ke-6 dan ke-7 menghantam, merobek lubang besar di sepanjang sisi kanan, mempercepat banjir. Pada pukul 10.38, saat api menyebar dan kompartemen terisi air, kru meninggalkan kapal. Perahu penyelamat tercebur ke laut saat asap membubung dari buritan. 2 drone ditembak jatuh oleh pertahanan Rusia, tetapi sudah terlambat. Pada pukul 10.41, drone ke-8 menghantam bagian tengah kapal, menambah kemiringan menjadi 7 derajat. Pompa banjir kewalahan. Drone ke-9 dan ke-10 menabrak terowongan poros buritan, merusak pipa propulsi dan menumpahkan bahan bakar di bawah dek. Api berkobar lebih tinggi. Drone ke-11 dan ke-12 menjatuhkan bom di sepanjang jalur pendekatan kapal tunda, menghalangi upaya penyelamatan. Drone relay terus mengirimkan data dan merekam kehancuran. Kerusakan terjadi beruntun. Pertama kehilangan daya, kemudian kegagalan pompa, lalu banjir tak terkendali, dan akhirnya kelelahan struktural. Pada pukul 10.50, kapal rusak kritis. Dalam beberapa jam, kapal itu terbalik. Pada pukul 14.32, citra satelit menunjukkan Port Olia 4 tenggelam di bawah Laut Kaspia, dengan asap masih membubung. Rusia mencoba meremehkan tingkat keparahan. Awalnya mengklaim kerusakan ringan, tetapi foto-foto bangkai kapal dengan cepat bocor. Analis sumber terbuka melakukan geolokasi gambar menggunakan struktur pantai, derek, dan tiang lampu, mengonfirmasi lokasi yang tepat. Satelit menunjukkan kolom asap terlihat dari jarak 10 km. Pada 14 Agustus, Staf Umum Ukraina mengonfirmasi apa yang sudah diketahui dunia. Port Olia 4 yang membawa komponen UAV dan amunisi Iran telah ditenggelamkan dalam serangan terkoordinasi. Gambar pada 19 Agustus menunjukkan upaya penyelamatan Rusia. Skala kerugiannya sangat besar. Sebuah drone Shahed memiliki berat sekitar 200 kg. Dengan muatan 5,000 ton. Port Olia 4 dapat membawa komponen untuk ratusan unit. Setiap Shahed membawa hulu ledak 40 kg. Total muatan ledak lebih dari 12,000 kg. Namun di luar angka, tanpa avionik, navigasi, dan modul daya, Rusia tidak dapat merakit drone dalam skala besar. Serangan itu tidak hanya menenggelamkan kargo, tetapi juga menghancurkan rencana pengeboman Moskow selama berminggu-minggu. Secara strategis, serangan ini mengubah asumsi. Rusia meyakini Laut Kaspia aman. Ukraina membuktikan sebaliknya. Laut kedalaman yang dulu dianggap tak tersentuh kini berada dalam jangkauan. Pasar asuransi bereaksi dengan menaikkan premi risiko perang. Kapal-kapal berlayar di bawah bendera palsu. Metode konve memperlambat logistik pelabuhan, mengungkap kerentanan baru. Rute darat alternatif meninggalkan jejak yang lebih panjang, meningkatkan biaya. Secara diplomatis, kemarahan menyebar di seluruh wilayah. Negara-negara pesisir Kaspia mengadakan pertemuan darurat tentang keselamatan maritim. Untuk pertama kalinya, Laut Kaspia bukan lagi tempat perlindungan di belakang, tetapi ruang pertempuran yang diperebutkan. Dari sudut pandang Kiev, serangan itu bersifat menentukan. Serangan ini memperluas perang di luar Laut Hitam, memaksa Moskow untuk mempertimbangkan kembali logistik dan pertahanannya. Dengan menenggelamkan satu kapal,
Ukraina tidak hanya melenyapkan ribuan drone, tetapi juga mengganggu tempo serangan udara Rusia. Bagi Moskow, implikasinya suram. Tanpa komponen Iran, produksi Shahed terhenti. Serangan drone malam hari melambat. Rantai pasokan yang dulu terasa aman kini terasa rentan. Rasa aman telah hilang. Tenggelamnya Port Olia 4 lebih dari sekadar kehilangan sebuah kapal. Так, готово. Останній пункт. Itu adalah Безпека. pukulan psikologis, Підтверджую. gangguan Закриваємо. logistik, By dan bukti bahwa consolidating tidak ada all area layers, belakang yang berada the di luar topographic jangkauan render Ukraina. clearly highlights the critical Ini elevation menunjukkan changes bahwa in dalam this perang region. modern, jarak dan geografi tidak lebih penting daripada determinasi, presisi, dan intelijen. Apa yang terjadi selanjutnya adalah ketidakpastian. Jika Ukraina bisa menyerang sekali, mereka bisa menyerang lagi. Setiap kapal yang menuju Rusia sekarang berlayar di bawah ketakutan. Mereka tidak pernah tahu kapan atau di mana serangan berikutnya mungkin muncul. Dan ketidakpastian itu, lebih dari sekadar tenggelamnya kapal, menjadi keuntungan strategis bagi Ukraina.